Kita hari ini mau bahas tahsin tilawah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas. Kenapa tahu gak? Pernah tahu gak kenapa namanya surah Al-Ikhlas? Tapi nggak ada kata-kata ikhlasnya. Al-Ikhlas tapi nggak ada kalimat ikhlasnya. Tahu? Coba jawab Teh Laras nih pasti tahu nih. Teh Sarifah nih pasti tahu nih. Kenapa surah Al-Ikhlas? Padahal nggak ada kalimat ikhlasnya di situ. Apa ya? Ya, gak ada ikhlasnya ya. Karena kalau ikhlas itu nggak usah disebutkan dengan kata-kata. Iya benar. Ikhlas itu nggak bisa disebutkan dengan Hebat ikhlas. banget. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Seperti biasa teman-teman, setiap di pekan Jumat ini kita bakalan belajar tahsin tilawah Al-Quran. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas insya Allah bakalan dibimbing sama Ustadz Mahesa. Teman-teman yang nggak ke apa tuh namanya, yang nggak terhalang sesuatu boleh dibuka kameranya yuk. Silakan dibuka kameranya. Teh Desi bisa dibuka kameranya, Teh Sabania, Teh Putri. Sambil menunggu kita boleh absen-absen dulu yuk teman-teman yuk. Boleh di absen-absen dulu nih siapa aja nih yang udah hadir, dari daerah mana aja nih yang udah hadir. Silakan diketik-ketik saja. Yang tidak ada kendala untuk membuka kameranya, boleh dibuka kameranya teman-teman ya. Oke. Bogor hadir, Masya Allah. Boleh sambil di absen-absen dulu teman-teman yang baru bergabung. Sambil di absen-absen dulu dari daerah mana aja nih yang sudah hadir. Dari Aceh ada yang hadir nggak nih? Dari Bekasi mungkin yang dekat-dekat Depok, Bogor, Jakarta.
Ada? Nah, silakan di absen dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, hari ini dari Bone, Sulawesi Selatan, Masya Allah. Hari ini kita bakal membahas tentang tahsin tilawah surah Al-Ikhlas ya teman-teman ya. Akan dibimbing oleh Ustadz Mahesa. Oke, untuk mempersingkat waktu, eh, saya serahkan waktunya untuk Ustadz Mahesa. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, jamaah Nadira ya, rahimani rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas ya. Betul. Al-Ikhlas. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang tahsin tilawahnya, maka sedikit insya Allah saya akan sampaikan berkaitan dengan asbabun nuzul dan apa namanya sedikit tentang tafsir ya surah Al-Ikhlas. Bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini ada dua riwayat yang saya baca ya. Yang pertama adalah dikarenakan eh, ini riwayat Ibnu Katsir. Yang Ibnu Katsir ini mengambil dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Ahmad mengambil dari Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu anhu mengenai asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini. Dan surah Al-Ikhlas ini mengapa diturunkan? Sebabnya ada seorang musyrik ya, yang dia itu berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, katanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Ya, sekali lagi saya ulangi, wahai Muhammad, katanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, dan riwayat yang lain menyebutkan juga bahwa ada orang yang Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bertanya tentang ini, ya, tentang Tuhan, tentang Allah. Kemudian dia bertanya dengan mengatakan, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Dan terutama surah Al-Ikhlas ini banyak sekali ya, ibu-ibu ya. Seringkali kita baca ini kalau di dalam salat karena surahnya pendek. Surahnya cuma 4 ayat ya. Dan surah favorit kayaknya, surah favorit kita. Ya tadi karena pendek, karena mudah ya. Baik. Yang pertama itu adalah karena apa namanya surah Al-Ikhlas ini dapat mendatangkan cinta Allah ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, ada yang pasukan yang pulang ketika itu kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Pasukannya pulang ya. Kemudian mereka menceritakan kepada Rasulullah di pasukan perang ketika itu, kemudian pulang, kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika itu ada laki-laki yang menjadi imam sholat bagi pasukan. Jadi ada laki-laki yang menjadi imam sholat bagi pasukan. Dan laki-laki itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas. Baik. Nah, karena di dalam surah ini ada sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacanya. Jadi ditanya, kenapa sih kamu bacanya surah Al-Ikhlas aja? Padahal surah yang lain pun dia hafal. Kemudian dia menjawab bahwa di dalam surah Al-Ikhlas ini ya dia terdapat sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacanya dalam salatku. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, eh, hadisnya begini, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya, ya, bahwa Allah menyukainya. Jadi ketika dia seorang manusia, seorang laki-laki itu,
imam atau kita ya membaca surah Al-Ikhlas karena kita mencintainya, karena kita menyukai isi kandungannya, maka apa kata Nabi, akhbiruhu anallaha yuhibbu. Kabarkanlah kepada dia sesungguhnya Allah menyukainya, ya, mencintainya. Kemudian yang kedua, ya, keutamaannya itu adalah wasilah masuk surga. Wasilah masuk surga. Pernah suatu ketika, ya Rasulullah ini mengunjungi Masjid Kuba. Ya. Ada yang tahu ya Masjid Kuba? Masjid Kuba itu kalau jalan dari sekitar Masjid Nabawi itu kurang lebih 1 jam. Mungkin kalau naik kendaraan sekitar 20 menit lah ya dari Masjid Nabawi yang sudah pernah umroh ya. Kalau jalan itu kurang lebih 1 jam. Nah, hai fulan, apa kata Rasulullah? Hai fulan, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Mengapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam salatmu? Tanya Rasulullah. Kemudian dia menjawab, aku menyukainya. Aku menyukainya. Jawab laki-laki tersebut. Kemudian mendengar jawaban itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Saya ulangi, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surah ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya teman-teman sekalian, ya, adalah membaca surah Al-Ikhlas ini dalam Sahih Al-Bukhari seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demi Tuhan, kata Allah, demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi maksudnya bukan dengan kita membaca ini tuh sama dengan kita membaca lebih baik baca surah Al-Ikhlas saja udah cukup. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah dari segi makna, dari segi makna ya, dari segi makna bahwa surah Al-Ikhlas ini sebenarnya mencakup sepertiga isi Al-Quran. Karena di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini ya terkandung isi tauhid ya. Tauhid ya. Kemudian apalagi penafian bahwa Allah ini tidak memiliki anak ya. Kemudian penafian bahwa Allah ini tidak dilahirkan ya, seperti itu buat ibu-ibu ya. Jadi sangat agung sekali isinya. Dan ini juga pas sekali Masya Allah ya Nadira memberikan apa namanya judul ya. Karena hari ini bulan Desember ya. Kita kenal bahwa bulan Desember itu apa namanya ya kita tahulah ada perayaan hari Natal bagi orang-orang Nasrani. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tadi tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal kepada mereka. Ya. Jadi toleransi itu hanya sebatas membiarkan mereka apa namanya beribadah, tapi kita bukan ikut-ikutan. Ada sebagian dari kita juga dia malah terjun ya ikut berpartisipasi dengan memakai topi Santa Claus ya atau bajunya dan semacamnya bahkan membantu perayaan mereka ini keliru. Jadi toleransi itu hanya sebatas membiarkan saja, membiarkan ya, tidak mengucapkan dan semacamnya. Sama seperti mereka pun tidak tidak diperbolehkan mengucapkan syahadat ya. Coba tanya ya. Mereka pun nggak boleh mengucapkan syahadat. Sama kita pun nggak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan selamat hari raya itu artinya adalah kita mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan ya. Untuk apa dong kita mengucapkan qul huwallahu ahad setiap di dalam salat ya? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa ya. Sedangkan mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Mereka mengatakan Allah itu ada 3 ya atau 3 dalam 1 ya. Ini juga keliru ya. Bahkan arsy Allah itu bergetar dikarenakan perkataan seperti itu ya. Baik, itu sedikit ya tentang asbabun nuzul dan tafsir ya sudah menit 13. Saya sedikit baca Quran surah Al-Ikhlas ya. Bapak dan Ibu boleh didengar ya bagaimana cara membaca surah Al-Ikhlas ya yang baik. Saya mulai dengan ta'awud atau isti'adah. Sering kita dengar dengan ta'awud ya.
Masdarnya adalah isti'adzah. Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, kurang lebih. Bahwa ini adalah Quran surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas ini adalah Makkiyah ya, surah yang diturunkan di fase Mekah ya, ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Ikhlas ini ya terdiri dari 4 ayat ya, 4 ayat. Saya akan bacakan sedikit artinya. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa ya. Kemudian Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung ya. Kalau dalam Al-Quran sini diterjemahkan dengan tempat meminta segala sesuatu. As-Samad itu dari kata bergantung ya. Kemudian lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan ya. Seperti kita, kalau kita ini dilahirkan kemudian melahirkan, seperti itu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baik. Kalau misalkan ada yang menggambarkan Allah, maka tidak ada yang sama dengan Allah. Karena Allah mengatakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam kekuasaan Allah tidak ada yang setara dengan Allah. Dan Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Allah itu tidak serupa dengan kita, ya, dengan makhluknya. Ya. Sedangkan Allah adalah Maha As-Sami' wal Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, itu sedikit ya, barakallahu fiik. Nanti kita akan bahas tahsin tilawahnya dengan saya mendengarkan dari bacaan Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya paparan tentang surah Al-Fatihah ini. Teman-teman, karena kita lagi belajar tahsin tilawah surah Al-Fatihah, Al-Fatihah lagi, Ikhlas. Masih suka banget sama surah Al-Fatihah ya. Iya, surah Al-Ikhlas. Teman-teman yang mau coba baca surah Al-Ikhlasnya, silahkan yuk dibuka aja mikrofonnya. Anak, Iya, silahkan. lagi off kamera. Oke, baik Kakak Atik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, Masya Allah alaik, Masya Allah ya. Bagus ya bacaannya ya. Tadi di setiap akhir ayat beliau memantulkan huruf da ya, karena da ini adalah huruf qalqalah ya. Kemudian juga dalam fasihan yang lainnya pun bagus ya setiap hurufnya. Masya Allah alaik. Ya. Tidak ada kekeliruan. Baik, teman-teman yang mau coba lagi nih baca surah Al-Ikhlasnya, silakan dibuka lagi mikrofonnya. Coba ada yang raise hand nih nggak ya? Nggak ada yang raise hand, coba langsung dibuka aja teman-teman mikrofonnya. Ada Teteh Larasmi, silakan Teteh Laras. Oke ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Masya Allah alaik ya. Baik, bagus ya bacaannya ya. Tadi bacaan qafnya juga bagus ya. Kemudian bacaan eh, biasanya kan ada yang keliru itu di bacaan qalqalah ya. Dia tidak memantulkan, misalkan dia baca qul huwallahu ahad ya. Ini keliru ya. Tapi Masya Allah tadi dua pembaca membaca dengan memantulkan ya. Qul huwallahu ahad. Bagus ya, ahad. Karena ini qalqalah ya, qalqalah. Bagus ya, Masya Allah Ali. Kemudian juga biasanya ada yang keliru dalam membaca di di ayat ketiga ya. Yang membaca lam di dia ditahan ya, padahal tidak ditahan seharusnya. Dia baca lam yalid lah, padahal keliru ya. Dia baca harusnya lam yalid wa lam yulad. Baik, bagus Masya Allah dua-duanya. Allahumma barik. Belum ada kesalahan. Oke. Kakak Santina 95, silakan yuk kita coba yuk. Dibuka dulu mikrofonnya, Kakak Santina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maaf. Suaranya hilang. Boleh dicoba lagi Kakak Santina. Kakak Santina, aduh maaf aku salah sebut nama, maafkan ya. Kakak Santina. Sepertinya ini ya, masalah jaringan mungkin ya. Oke, coba ke kakak Assalamualaikum. ya. Kakak Andi Mariati mungkin nih mau coba. Silakan nih Kakak Andi Mariati. Dibuka mikrofonnya dulu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, Allahumma barik. Izin mengoreksi sedikit ya. Tadi di bacaan tesnya Pak sebelumnya sebelum Ibu Mariati ya Santina Ibu Satin. Santina. Ya, baik. Ya, jadi ada bacaan yang seharusnya tebal, beliau baca tidak tebal seperti Qul huwallah, dia baca Qul huwallah lah ya. Tapi itu harus tebal karena ini tafkhim ya. Allah ini adalah tafkhim, maka kita bacanya tebal ya. Berbeda dengan Bismillah ya. Bismillah ini takik tipis. Jadi kita nggak boleh baca Bismillah, tapi Bismillah. Adapun Qul huwallah di sini, maka kita harus membaca dengan cara baca tafkhim, yaitu tebal. Maka kita harus baca Qul huwallah, Allah ya, tebal. Coba semuanya mengatakan Allah. 1, 2, 3. Allah. Nah, betul. Ya, jangan baca Allah, tapi Allah ya, tebal seperti itu ya. Barakallahu fiik. Ya, itu sedikit ya dari tadi Ibu Santina. Kemudian yang kedua, Ibu Mariati ya.
Dan yang lain jangan takut salah ya. Ini saya mengoreksi seperti ini karena memang ini apa? Memang harus dikoreksi ya. Tapi jangan takut salah. Ketika membaca isti'adah tadi juga harus diinikan lebih diperjelas. A'udzu ya, bukan a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini rajim ya. Itu memakai huruf ja, bukan huruf zai atau juga bukan huruf zal ya. Maka kita membaca dengan bacaan jim ya. Jajan. Jim seperti itu ya. Ja-nya tebal. Jim gitu ya. Bukan zai. Kemudian coba saya ulangi, minta ulangi Bu Marbiati. Isti'adah. A'udzu, A'udzu. a'udzu, Ya, betul. Zu. Ya. Ulangi. Silakan dibaca. A'udzu a'udzu, za, sampai sampai isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sini. Ini rajim. Ulangi. Ini rajim. Rajim, Jim. zi- ra- rajim, Jim. Pakai ja. Jim. jim, Nah, seperti itu. Allahu barik. Nah, pakai ja ya. Mumtaz. Allahu barik ya. Tapi itu sedikit ya. Allahu barik. Yang lainnya bagus ya. Oke, baik. Teman-teman yang mau coba, aku tembak aja nih Kakak Dahlia Rongan. Mungkin mau coba silakan Kakak Dahlia Rongan yuk. Kak Dahlia Rongan. Atau ada Kakak Afifah nih. Kakak Afifah mau coba baca surah Al-Ikhlas? Teh Syarifah nih mau coba nih. Silahkan Teh Syarifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Saya Mumtaz ya. Sedikit koreksi. Sedikit koreksi di bacaan walam ya. Walamnya tidak perlu ditahan ya. Walamnya tidak perlu ditahan. Jadi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, langsung melebur, langsung lanjut kepada huruf ya ya. Barakallahu fiik. Coba ulangi Teh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mumtaz, Allahu barik. Bagus ya. Allahu barik. Ustadz, saya Kasih pengen Kak. baca ya. Coba mangga Teh, mangga. Allahu barik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Bagus ya, Allahu barik ya. Bagus, tidak ada kekeliruan ya. Jadi yang lain silahkan baca aja, jadi jangan takut dengan kekeliruan ya. Sesuatu yang salah dalam belajar itu hal yang wajar. Jadi tidak apa salah, ya. Tidak masalah. Ya. Namanya juga belajar. Dengan kita belajar kita tahu mana yang salah, mana yang betul ya. Iya, betul. Jangan malu. Baik. Kakak Yayu mau coba baca surah Al-Ikhlas yuk Kakak Yayu. Saya mencoba Ustazah. Oh boleh Kakak Dahlia silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik, mumtaz ya, barakallahu fikum. Teh Ibu Dahlia ya. Baik, ada sedikit koreksi dan saya sedikit dari bacaan Ar-Rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu memakai huruf ja. Coba ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, itu lebih. Nah, itu ya betul. Kalau baris lebih ini lagi. Rajim. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di huruf so ya. Allahus Samad. Lebih tebal lagi. eh, Biar bisa dibedakan antara so dan sa tadi. Oke. Mohon diulangi. Allahus Samad. الله الصمد Tas. Ya, bagus itu Bu. Ya. Yang lainnya bagus. Masya Allah. Alaih. Syukran. Baik Ustadz, ini aku pengen tanya deh Pak Ustadz. Al-Ikhlas itu kan sering dipakai saat zikir gitu ya. Itu keutamaannya apa ya? Kenapa? Kan surah Al-Ikhlas itu sering dipakai untuk zikir-zikir tuh ya. Nah, itu tuh keutamaannya apa sih? Kenapa enggak surah Al-Insyirah aja? Atau mungkin kenapa enggak surah surah yang lain aja gitu? Kenapa Al-Fatihah yang sering banyak dipakai zikirnya? Bukan Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Ikhlas, astagfirullah. Suka banget ya pembahasan Al-Fatihah tuh. Al-Ikhlas, Ya. iya benar. Surah Jadi, Al-Ikhlas. baik. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan ya di awal bahwa surah Al-Ikhlas ini ya dia itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Mengapa demikian? Karena surah Al-Ikhlas ini ya berisi hukum-hukum ya tadi. Kemudian juga janji, juga ancaman dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya. Jadi Al-Ikhlas ini dia menafikan kesyirikan ya, menafikan kesyirikan dan dia menegakkan ketauhidan ya dengan dia mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia atau Allah itu maha esa atau satu ya. Ya, artinya dia menginikan dirinya dengan dia mengikrarkan bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu. Kemudian Allahus Samad ya. As-Samad itu artinya dia bergantung ya. Jadi dia itu nggak butuh yang lain kecuali hanya Allah gitu ya. Itu tuh benar dalam segi akidah ini sekali ya. Bagus sekali ya. Kemudian juga lam yalid wa lam yulad dipertegas lagi. Allah ini tidak melahirkan dan juga tidak pula dilahirkan, tidak diperanakan ya. Ini lebih tegas lagi bahwa Allah ini tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini juga sama ya. Lebih dipertegas lagi dengan mengatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi kalaupun ada yang menciptakan ya, maksudnya seperti kita ya manusia sekarang membuat robot dan semacamnya. Sedangkan manusia itu membuat sesuatu itu harus dengan bahan-bahan yang ada. Sedangkan Allah itu dari sesuatu yang nggak ada jadi ada, bayangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau hari ini ada raja, ya, maka Allah lebih raja di raja. Kenapa dibaca kadang di zikir ya? Karena surah Al-Ikhlas ini juga kadang kita baca di zikir pagi petang. Ya. Zikir pagi Oh, iya. petang ya. Dan khasiatnya banyak ya. Tadi zikir pagi petang itu bagaikan kita memakai perisai katanya ya. Memakai perisai. Bahasanya kalau ada yang mau nyihir kita, ada yang mau menzolimi kita ya, maka itu tuh akan mantul lagi bahasanya ya. Dia akan berbalik kepada orang-orang yang ingin menzolimi kita dengan kita membaca ini ya. Dan salah satunya di sana ada surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas dibaca kita baca 3 kali minimal ya. Jadi Al-Ikhlas ini selain tadi yang saya sudah bacakan di awal ya, keutamaan-keutamaannya, ini juga sering dibaca di zikir-zikir, terutama di zikir pagi dan petang. Ya. Khasiatnya banyak. Baik.
Jadi memang selain tentang ketauhidan, memang surah Al-Ikhlas ini lebih lebih mudah dihafalkan rupanya ya. Anak-anak kecil pun kayaknya lebih lebih cepat hafal surah Al-Ikhlas ini. Betul. Mudah sekali ya, apalagi cuma 4 ayat ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi yuk. Surah coba. Kayu mau coba baca Al-Ikhlas? Kenapa coba disebut surah Al? Allah. Kakak Ariska Suci, ada Kakak Ariska Suci, mau coba baca surah Al-Ikhlas? Silakan dibuka mikrofonnya dulu ya kakak, yuk. Atau ada kakak siapa nih yang pakai akunnya namanya Xiaomi. Xiaomi 22011117TY. Siapa nih kakak ya? Gak ada namanya. Teman-teman boleh coba, silakan dicoba yuk, biar bisa dikoreksi nih yang mana sih yang salahnya. Jadi kita memperbaiki ya. Nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak apa-apa. Dicoba aja. Atau TDC mau coba? Oke, kakak Ariska udah buka mikrofonnya ya. Silakan mau coba baca surah Al-Ikhlas, silakan kakak Ariska. Gak ada suaranya. Oke, Baik, saya sedikit bahas ya oke, baik. kekeliruan-kekeliruannya. Tapi biasanya juga terjadi kekeliruan di bacaan kul ya. Kan di sini hurufnya kof ya, pakai kof. Nah, kadang kita ini membaca, ada sebagian dari kita membaca dengan huruf kaf, kul, kul ya. Harusnya kul ya, kul. Ya. Memang agak sulit ya membedakan antara kul, kof dengan kul, pakai kaf, kulu ya. Sedangkan mengatakan dengan huruf kaf itu artinya makanlah, kul ya, kul itu makanlah. Sedangkan dengan kita mengatakan kul yang diharapkan yang kita baca sini artinya adalah katakanlah. Makanlah dengan katakanlah sangat jauh berbeda ya, jauh berbeda. Kemudian yang kedua juga kadang suka keliru di bacaan ini ya. Walam yakul. Nah, ini dia ditahan. Nah, itu dia. Padahal di sini nun mati bertemu dengan apa? Teh Lam ya. lam. Apa hukum bacaannya? Idgham bila guna. Nah, idgham bila guna. Apa maksud dari idgham bila guna? Idgham bila guna itu artinya idgham tanpa disertai dengan guna, ya. Dan kalau ada idgham biguna itu artinya dengan guna, itu dengan guna. Kalau misalkan baca wa may ya'mal, nah itu idgham biguna, ya. Harus ditahan memang 2 sampai 3 harokat. Adapun ini idgham bila guna tidak boleh kita tahan di sini. Ada yang baca seperti ini. Walam yakul lahu. Ini keliru. Ya, tidak boleh ditahan. Kita harusnya langsung baca. Walam yakul lahu. Nah, seperti itu. Karena idgham bila guna. Ya. Kemudian juga sini ada yang baca kufuwan ahad. Ya. Dia ditahan di situ. Seharusnya apa itu? Kufuwan ahad. Ya, seharusnya apa itu? Bacaan apa itu? Itu izhar ya. Izhar. Izhar itu jelas ya. Jadi nggak boleh didengung, nggak boleh juga ditahan ya. Jadi keliru ada yang baca kufuwan, itu apa lagi? Dia baca kufuwan ahad. Lah, keliru ya. Maka dia baca harusnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu langsung. Gak usah ditahan ya. Nggak boleh ditahan. Karena itu izhar ya. Izhar itu jelas. Baik, barakallahu fikum.
Juga kadang keliru di surah ini dia surah Al-Zalzalah juga ada. Ya, tapi nanti insya Allah lah. Ya, mau balik Ini yang lain. tentang lam jalalah nih Ustadz. Lam Ya, apa ya? Yang Allah itu kan tulisannya Allah. Ada yang dibaca Allah. lillah, Allah. Itu cara bedanya di mana tempat baca Allah tebal, di mana tempat baca lillah yang tipis itu ada cirinya nggak Ustadz ya? Kayak Ada ya, oh, ada. Barakallahu fikum. Jadi kita harus memperhatikan ya sebelum bacaan lafaz Allah itu. Kalau hmm, lafaz Allah itu adalah dhammah ya, kemudian atau fathah gitu ya, bukan kasroh ya. iya. Ulangi. Kalau sebelum lafaz Allah itu dhammah atau fathah kayak gitu ya, maka harus dibaca tebal. Seperti qul huwallah. Sebelumnya bacaannya apa? Fathah. Ada fathah di situ huruf wa-nya fathah. Maka ini tebal. Maka dibaca tafkhim tebal. Allah dibacanya tebal. Ya. Kemudian jikalau bacaannya itu sebelumnya adalah kasroh, ya. Sebelum kata Allah itu ada kasroh, ya. Maka ini harus dibaca tipis, ya. Saya kasih contoh bisa dilihat di Qur'annya Ibu, ya. Bismillah. Ya. Di sana ada kasroh, ya. Sebelum lafaz Allah, lafaz jalalah, maka kita harus baca dengan bacaan tipis ya. Nggak boleh kita baca dengan bacaan Bismillah. Lah, kata seharusnya Bismillah seperti itu ya. Kalau mau barik. Mudah membedakannya mudah. Mudah ya. Dulu saya waktu belum bisa bacanya, ini sama-sama Allah tulisannya, tapi kenapa ini lillah, ini Allah? Ternyata memang bedanya dari harokatnya ya. Nah, biar lebih Ya, gampang, harokat yang ada di atas itu bacanya tebal. Kalau harokatnya yang ada di bawah berarti tipis. Betul Ustaz, begitu ya? betul. Allah barik. Betul. Oke. Oke. Bisa Kita lanjut. bertanya, Iya, boleh. Syukron. Silakan. Ketika kita baca surah Al-Ikhlas dalam sholat ya Ustadz, kita baca potongan ayat misalnya surah Al-Mu'minun misalnya ayat 1 sampai 11. Setelah itu kita sambung dengan basmalah lanjut surah Al-Ikhlas ini, bisakah seperti itu Ustadz? Jadi Nah, bukan berdiri sendiri, cuman surah Al-Ikhlas saja, tetapi kita membaca potongan ayat dulu. Setelah itu kita masuk basmalah keluar lagi. Apakah bisa? Gitu, Ustaz. baik. Jikalau ditanya apakah bisa, maka bisa. Ya, boleh. Ya. Tapi yang lebih utama adalah menamatkan satu surah ya, menambahkan satu surah ya, itu yang lebih utama. Adapun boleh ya boleh ya, tidak masalah ya. Tapi lebih utama dia menambahkan satu surah setiap surahnya. Barakallahu fiik. Biasanya yang dibaca oleh Nabi itu dari Quran surah Qaf sampai An-Nas ya. Kalau surah apa? Kalau untuk jadi imam ya. Kalau untuk sendiri beliau baca biasanya panjang, kadang Al-Baqarah ya sampai Ali Imran ya. Itu kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk jadi imam, beliau bacanya yang pendek-pendek dari surah Qaf sampai An-Nas ya. Dipilih setiap ini satu surah saja. Baik, Allah mau balik. Ya, boleh tidak masalah. syukran Ustaz. Afwan barakallahu. Oke. Baik teman-teman yang mau coba talaki surah Al-Ikhlas, silahkan dibuka mikrofonnya yuk. Barangkali Wa Audi mau coba baca surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ya. Boleh sedikit, Sadaqallahul azim. minta Allah ya. Baik, boleh sedikit dikoreksi ya Bu ya. Baik, Ya, ketika membaca tadi a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ini harus bedakan apa? Harus dijelaskan ya antara syai bukan syai, tapi syai ya. Syaiton, kemudian syaiton roji. Roknya juga tebal. Roknya dibaca tebal. Rok bukan ra, tapi rok. Rojim. Ya, seperti itu. Bisa diulangi, Bu? Bu ya. siapa? Oh, enggak. Nur Hayati. Nur Nama enggak, Hayati. Ibu? Ya. Ya, baca. A'udzu Mohon A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, Allah baik. Baik, itu yang pertama. Ya, Kemudian yang kedua, di bacaan qalqalah ya. Jadi, Ibu dan teman-teman ingat ya bahwa qalqalah itu hurufnya ada 5 ya. Ba, ya. ju, di, po, ko. Saya ulangi. Ba, ju, di, po, ko. Qalqalah Nah, ya. ya, biar mudah ya. Nah, itu semuanya mantul ya. Semuanya mantul. Jadi ketika kita baca Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Bukan ahad, Iya. tapi ahad seperti itu ya, Bu ya. Kemudian tadi di lam yalid. Nah, ini tidak boleh juga tidak dipantulkan. Tadi Ibu membaca lam yalid wa lam yulad. Nah, Iya. lam yalidnya juga sama harus memantun. Lam yalid, lam yalid, wa lam yulad. Gitu ya, mantul. Allah Iya, mubarik. iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Bagus, Bu. Ustaz. Allah mubarik. Iya, Bagus ya. terima kasih. Ya, terima Dan kasih kami Ustaz. ini Allah. Ya, Bu. Masya Allah Iya. itu Bu Audi sudah di pasar ya. Masya Allah, Leif. Ya lagi di pasar, Masya Allah. Semangat banget ya, Saudara Haji. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, Allah Yes. mubarik. Ada Kakak Ariska. Kakak Ariska mau coba baca surah Al-Ikhlas? Silakan dibuka mikrofonnya, Kakak. Yuk. Kakak Aris. Berarti pekan depan berarti surah Al-Lahab ya. Iya, insya Allah surah Al-Lahab di pekan depan. Oh, lebih bagus lagi nih, Masya Allah. Baik, pembahasan. Baik. Iya. Ada siapa lagi nih? Teman-teman yang mau buka mikrofon untuk baca surah Al-Ikhlas, silahkan dibuka. Atau mungkin aku pengen ini kali ya nih, colek-colek nih Teh Desi mungkin. Teh Desi mau baca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah lagi. Kenapa ya? Kayaknya saya suka banget surah Al-Fatihah ini. Ini udah Al-Fatihah. hat-trick. Udah hat-trick bilang Al-Fatihah. Ini nih Teh Desi. Teh Desi ada di sini. Oke, coba nih teman-teman yang mau coba silahkan dibuka saja mikrofonnya. Wah, sepertinya lagi pada malu-malu nih Ustadz. Lagi halangan Kak Ros. Ih, ngomong-ngomong ini Ustadz nih, kalau lagi halangan kayak gitu ya, kan aku sambil pengen tanya juga ya Ustadz ya. Eh, lagi halangan nih, tapi nggak dipegang Al-Qur'annya. Kalau baca aja boleh apa enggak ya? Baik, Mikrofon. Masya Allah. Baik. Jadi Masya Allah ya ini pembahasannya itu, padahal pembahasannya tahsin. Tapi kita ngerebet ke tafsir, ke fikih, ke akidah, bukan pembahasannya. Iya Baik ya. 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 Masya Allah, saya ini nih ya. Baik. Jadi apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, ya, silakan dibaca. Artinya adalah tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ya. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini larangan untuk orang-orang yang sedang haid dalam apa namanya memegang mushaf ya. Tapi adapun membacanya ya tanpa membaca mushaf itu boleh ya.
Sebagian ulama mengatakan boleh. Apalagi kalau bacanya di mana? Di HP ya, di HP. Apalagi dengan kita tidak membaca misalkan lagi murojaah ya. Boleh kita membaca Al-Qur'an ya. Yang tidak boleh itu tadi menyentuh. Ya, Mas. Ya. Kalau mau balik. Oke. Jadi intinya nggak apa-apa kalau misalkan tidak disentuh untuk menjaga hafalan, gitu ya Ustadz ya. Betul, boleh. Membaca itu boleh. Tidak terlarang. Yang dilarang itu tadi menyentuh ya. Agar keluar dari ikhtilaf maka kita karena memang ada sebagian ulama yang membolehkan, ada. Iya. Tapi banyak ulama juga yang tidak membolehkan. Maka seharusnya kita khuruju minal ikhtilaf, yaitu keluar dari ikhtilaf dengan tidak menyentuh itu lebih baik ya. Kemudian bisa membaca tanpa menyentuh. Ya. Karena kita punya hafalan kan. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau coba nih baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Masya Allah. Katanya kalau mau ikhlas itu nggak usah ngomong ikhlas, ya udah. Kalau ikhlas nggak usah ngomongin ikhlas. Karena di surah Al-Ikhlas aja nggak ada kalimat ikhlasnya. Gitu. Ada siapa lagi nih? Rupanya kakak Andi Mariati ini sedang sibuk mempersiapkan anandanya ya. Masya Allah. Karena udah jam 7 mungkin ya, setengah 7 ya? Jam 7 ya? Ya, kita beda 1 jam mungkin ya Kak Andi ya. Oh, baru 1 jam ya. Berarti daerah Sulawesi dong ya? Sulawesi ke sana ya? Iya, tadi katanya dari Sulawesi. Hebat. Ada yang mau bertanya seputar surah Al-Ikhlas? Silahkan yuk. Ditanyakan saja, mungkin ada unek-unek ini kenapa surah Al-Ikhlas atau bagaimana cara bacanya seperti apa, silahkan. Silahkan mumpung ada yang bimbing kita nih. Dipertanyakan, dibuka mikrofonnya dulu ya teman-teman ya. Kak Iyayu? Ada Kakak Syarifah? Ya, Kak. Ada pertanyaan teman-teman, silakan nih. Kemarin yang nanya tentang ikhfa itu siapa ya? Oh iya, Kak siapa yang Ikhwan itu ya? Ya. Saya, Hari ini. Oh, masih ada. Oh, ada. Jadi saya baca memang ya. Jadi ikhfa itu ada yang membagi tadi 3 bagian ya. Jadi yang tentang pertama ausat ya. Ada yang pertengahan, kemudian ada yang apa namanya? Ada yang di bawah, kemudian ada yang di atas. Gitu. Ada yang halo? iya, kedengeran. Ya, tapi saya nggak tahu itu sumbernya dari mana, jadi saya belum bisa apa namanya memainikan ini ya. Hanya sebatas baca di internet kemarin itu. Cuman sumber dari bukunya saya belum temui ya. Pernah belajar tahsin nggak? Tilawah dulu. Kebetulan saya baru saja belajar tahsin gitu di tempat masjid dekat gitu. Ya Allah Akbar. Tapi memang mungkin itu cara ini ya. Karena ulama juga kadang berbeda pendapat dalam hal itu. Ada yang membahas ikhfahnya, ikhfah saja gitu. Tidak membaginya menjadi 3. Allah Mubarak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami Kang. Tapi kalau bahas itu bukan buat pemula lah. Itu udah lanjut kayaknya levelnya. Teh Ros gimana? Teh Rosnya mana ya? Apaan Ustaz? Sudah 5:54. Sudah 5:54. Iya. Sepertinya kita akhiri mungkin ya Ustadz ya. Sebelum diakhiri teman-teman ada yang mau bertanya lagi?
Atau mungkin ada yang mau coba baca dulu? Sepertinya cukup kali ya Ustadz ya. Nah, kalau begitu teman-teman. Oke. Kalau begitu teman-teman terima kasih banyak yang sudah hadir kajian kali ini ya. Saya ucapkan juga terima meluangkan Iya. waktunya untuk kita. Terima kasih banyak. Terus teman-teman, jangan lupa nih, insya Allah setiap pekan Jumat kita bakalan ada tahsin tilawah Al-Quran. Insya Allah untuk di pekan depan ada surah Al-Lahab ya. Kita bakalan bahas surah Al-Lahab. Baik teman-teman, kita punya Al-Quran Nadira ini. Mungkin di antara semua teman-teman di sini yang udah pada punya nih Al-Quran Nadira. Nih teman-teman yang pengen banget kasih buat buat orang-orang tersayang, tapi masih bingung kira-kira mau ngasih apa gitu kan ya. Bisa banget kasih aja Al-Quran custom namanya biar bisa jadi pahala jariah juga nih buat kita. Selama Al-Qurannya dibaca, pahalanya kebagian juga buat kita ya teman-teman ya. eh Ukuran kita kan ada dua ukuran, ada ukuran A5 sama ukuran A4 nih. Bakalan ada diskon buat teman-teman yang pernah beli di kita, yang ikut kajian ini tentunya, yang sebelumnya harga 145.000 menjadi harga 120 ribuan aja. Terus sekarang yang A4 itu kan sebelumnya ada yang full color ya. Terus ada yang ini enggak full color, tapi ukurannya gede juga. Ini memang khusus untuk yang orang tua, biar lebih jelas gitu tulisannya. Dan ini harganya cuma 195 ribuan aja. Jadi teman-teman kalau mau ini boleh langsung di kontak admin aja ya kakak ya. Di grup kan di situ ada admin, kakak Aulia. Nah, dengan kakak Aulia Maulidah Rahma di sana. Oke teman-teman kalau begitu saya Ros mau pamit dulu. Terima kasih banyak yang sudah mampir di sini. Yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan selanjutnya, teman-teman ya. Aku mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.